Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abu Syifa. Oke, lama kita nggak berjumpa nih ya, lama nggak ngevlog saya. Oke, kali ini di depan kita sudah ada nih panas air ya, panas air listrik, bertenaga listrik. Kasusnya mati total ya. Jadi nanti di video ini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua apa yang harus kita cek ketika alat ini mati total. Jadi alat ini berfungsi untuk di kamar mandi ya ini ya. Biasanya kan ada yang pakai LPG tapi ini pakai listrik. Listriknya ini lumayan besar ya dayanya ya, sekitar 3500 watt. Nah ini sekalian nanti saya juga akan menyinggung tentang ini ya, ELCB, dan saya akan praktekkan nanti tentang fungsi ELCB nanti di luar ya, supaya mensimulasikan apa sih fungsi dari ELCB ini. Dan yang terutama yang paling untuk wiringnya ini ya, ini ada netral, line, sama grounding, ini harus terpasang dengan benar ya untuk ELCB model seperti ini, jadi tidak boleh terbalik. Oke, kita langsung buka aja ya ini ya alatnya. Oke teman-teman, ini sudah saya buka ini alatnya ya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan dengan pelan-pelan ya, supaya kita sama-sama memahami. Oke, ini kita mulai dari bagian heater dulu. Jadi ini heater utamanya di sini ya. Ini adalah heater utama. Kemudian ini ada thermal fuse ya ini ya. Fuse pengaman. Jadi ini tegangan yang masuk dari sini, dari tegangan PLN masuk ini melewati thermal fuse ini. Thermal fuse ini berfungsi untuk memutuskan arus ketika di tabung ini terjadi overheat ya. Ini di settingannya setelah saya baca tadi ini sekitar 95 derajat ya. Jadi jika suhu di dalam tabung ini mencapai 95 derajat, maka ini thermal fuse ini akan bekerja sehingga memutuskan arus ini. Jadi unitnya ini akan dimatikan secara otomatis. Oke, setelah ini ada thermal fuse. Di sini bisa kita lihat ini ada, ini dulu ya. Ini adalah board utamanya ya. Ini trafo untuk power supply 12 voltnya ini. Kemudian ini relay utama untuk on off si heater utama. Jadi heater ini di on off-nya menggunakan relay ini ya, relay besar ini. Kemudian di sini ada flow meter. Jadi ini air masuk lewat sini melalui flow meter. Jadi sistem akan mendeteksi bahwa ini ada flow, ada aliran air ya. Nah itu. Dan ini saya kurang tahu yang ini alat apa ya ini. Ini mungkin semacam sensor suhu juga. Seperti di sini. Nah ini untuk outletnya ini ada sensor suhu. Ini untuk mendeteksi berapa suhu air yang keluar ini. Nah, ini memang ada feedback ke PCB board ini ya. Jadi kalau suhunya sudah mencapai settingan, maka heater akan dimatikan. Jika outputnya belum sesuai settingan, maka heater akan tetap on melalui relay ini. Jadi seperti ini, airnya masuk melalui sini, disensor oleh flow meter ini, masuk sini pipa kecil ini. Nah di dalam tabung ini dipanaskan. Tabung ini dayanya sangat besar ya, 3500 watt. Sekarang kita masuk ke simulasi sekuennya ya, atau urutan prosesnya. Jadi pertama kali dinyalakan di ini ya. Ini pakai sistem touchscreen ini. Nah ini kita tempel ini on. Ketika on langsung sistem ini bekerja. Nah ketika ada aliran ini kan ini langsung ke keran ya ini ya, ke keran air dingin. Kemudian yang ini ke showernya yang ini, atau ke bak atau ke bak tampungan. Jadi ketika ini air yang dari air dingin masuk ke sini, ini ada flow dengan flow tertentu, tentunya sudah diprogram ya di sininya. Dengan flow tertentu, deteksi ada flow, air akan mengalir sini. Kemudian kita lihat di sini ya, ini settingnya di 40 derajat katakanlah, atau 38 gitu. Nah di sini air ini akan diukur dari sini, di sensor sini, langsung dipanaskan di sini di dalam heater ini mencapai sampai suhunya itu sesuai settingan. Saya tadi 40 katakanlah ya, 40. Nah ketika dikeluarkan air sini, ini sensor suhu, jika suhunya belum mencapai 40 maka
si heater akan terus menyala. Tapi ketika dikeluarkan dan di sini sudah mendeteksi 40 derajat, si relay ini akan memerintahkan heaternya untuk mati ya. Gitu. Seperti itu terjadi secara sekuensial ya, terus-menerus seperti itu. Pemanas air listrik ini sudah punya standar IPX4 ya, jadi dia itu tahan air, terus dia itu sudah pokoknya terstandarisasi lah. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, kenapa saya bilang heater listrik itu berbahaya. Nah seperti ini seluruh bodinya ini, mulai dari inlet masuk ke tabung heater ini sampai ke outletnya ini semua terbuat dari besi ya, ini stainless. Nah jika, dan ini perhatikan di sini ada elemennya nih, terminal pemanasnya di sini, ini tegangan 220 masuk sini. Seandainya terjadi tegangan bocor, misalnya ini lengket ke sini, nah otomatis ini kan nyetrum nih. Kalau bodi tabung utama ini nyetrum, otomatis semua sistem ini akan nyetrum. Air yang kita buat mandi itu akan nyetrum juga. Makanya pernah ada kasus satu keluarga meninggal dunia gara-gara kesetrum di kamar mandi ya karena seperti itu. Mungkin pemasangannya tidak bisa, atau tidak standar, atau tidak disertai dengan alat seperti ini. Nah ini namanya ELCB ya, ini sangat vital ini untuk mesin pemanas. Fungsinya untuk memutuskan arus jika terjadi tegangan bocor. Jadi sedikit aja tegangan bocor, misalnya ini katakan line ya, ini mungkin ada cicak nih, atau udah apalah sesuatu, ini nyenggol ke sini, otomatis bodi nyetrum. Nah ketika terjadi arus bocor ke bodi ini, otomatis si ELCB ini dia akan ngetrip ya, memutuskan track, ini akan dari on begini, dia akan langsung otomatis begini. Nah itu di sini ada keterangannya, ini tertera 30 mA, T-nya atau waktu time-nya lebih kecil dari 0,1 second atau 0,1 detik. Jadi jika terjadi arus bocor sekitar 30 mA dengan waktu sekitar 0,1 detik, otomatis ini akan ngetrip. Jadi yang mandi selamat, tidak kesetrum. Tapi tanpa alat ini ya wassalam pasti. Seperti yang saya pernah membaca itu beritanya, satu keluarga itu meninggal, mungkin yang lain mau menolong tapi akhirnya malah kesetrum semuanya. Jadi ya perlu diperhatikan ya, ini harus benar-benar terpasang dengan baik ya ini ya, untuk alat yang satu ini, ELCB-nya ini. Dan pemasangannya pun juga harus benar. Di sini ada untuk line-nya, nah ini netral, nah ini line yang ini, yang netral harus tidak boleh salah masangnya. Yang ini positifnya atau line listrik masuk ke sini ya, nggak boleh terbalik. Ini netralnya sini, ini positif, ini line, ini netral, tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik, ini yang diputus tuh cuman bagian sini aja, nah ini turun sini, nah masuknya ke sini. Yang sebenarnya yang sini, yang sebelah sini, yang netralnya ini nyambung terus ini, nah sama sini nyambung terus. Jadi jika terjadi kebocoran arus, yang diputus itu cuman plusnya aja, yang line-nya aja dari sini ke sini. Jadi makanya kalau masang harus bener-bener tidak boleh terbalik ini. Oke gitu ya. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya kita lagi mandi, kita pakai shower, pas showernya nyetrum, ya udah kita pasti kejang-kejang di situ dan tidak ada orang tahu. Nah itu makanya berbahaya. Dan pemasangan itu tidak boleh sembarangan. Kalau yang belum pernah atau tidak paham dengan listrik, sebaiknya harus manggil teknisi yang sudah berpengalaman untuk memasang ini. Jadi nggak asal ya, terutama ininya ini di ELCB-nya ini. Kalau yang model seperti ini ada, nah ini plus zaman line dan netralnya tidak boleh terbalik ini. Kemudian ini untuk groundingnya juga dipasang, harus terpasang dengan bagus ya groundingnya ya. Harus sistem pengkabelannya harus terstandarisasi, harus ada groundingnya, diketanahkan. Oke, nanti terakhir saya akan coba simulasikan di luar ya, kalau misalnya terjadi arus bocor tuh seperti apa, apakah bisa ngetrip sendiri apa enggak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap troubleshootingnya ya, untuk kasus mati total. Nah kalau lihat dari ini kabel wiringnya ini kabel utama, power source utama, ini groundnya ini ya, ini yang warna coklat sama biru ini masuk ke kaki dari thermal fuse ini. Sebelumnya melalui ini dia ada sensor arusnya ya ini ya, untuk mendeteksi arus yang nanti diumpan balikkan ke bagian kontrolnya juga. Ini.
Jadi tegangan masuk ke thermal fuse ini. Thermal fuse ini nanti kita pertama kali kita ukur dulu pakai AVO ya, mode buzzer. Nah dari sini, ini sama sini, ini harus tersambung ya. Kalau ini nggak tersambung, bawahnya juga gitu. Ini bawahnya juga diukur harus tersambung. Yang ini, nah ini yang atas ini sama ini harus tersambung, yang bawah juga tersambung. Jika kita AVO ternyata nggak tersambung, berarti si thermal fuse ini dalam mode ngetrip ya, atau protect. Jadi mungkin pernah mendeteksi ini si tabung ini, air dalam tabung ini overheat mencapai 95 derajat, jadi dia otomatis ngetrip. Kalau ini ngetrip ya otomatis setrum dari tegangan utama, power utama ini nggak bisa masuk ke sistem ini, dan akhirnya sistem mati. Dan ini di sini ada semacam tombol ya kecil di sini. Kalau ini kita ukur ternyata nggak nyambung, ini di sini ada tombol ini, biasanya agak nongol sedikit nih. Ini kita tekan, truk itu dia akan mereset tadi. Ini nyambung lagi. Nah itu. Yang paling sering seperti itu. Jadi kasusnya nggak tahu kenapa ya. Yang jelas karena suatu hal si heaternya ini over memanaskannya sehingga ininya protect. Oke. Nah ini kemudian kalau misalnya ini tegangan sudah masuk sampai sini 20 sudah masuk sini, tapi kok tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, kita cek ini di trafonya ini. Ini trafo untuk suplai utama ya, keluarannya sekitar 12 volt AC. Nah itu disearahkan dengan dioda kiprok yang satu ini. Ini kita ukur. Di sini ada plus sama min ya. Ini kita ukur harus ada tegangan sekitar 12 volt. Kalau ini ada 12 volt, kok tetap mati total, berarti kita ngeceknya di sini. Maju lagi di sini. Ini ada IC 7805. Ini IC utama ya untuk mengontrol untuk memberi suplai tegangan IC ini sama IC yang di sini. Nah ini harus terukur sekitar 5 volt. Di outputnya IC ini, IC 7805 harus terukur sekitar 5 volt atau 4,9 biasanya. Nah, kalau misalnya di sini sudah nggak ada tegangan di kiprok ini, nggak keluar tegangan 12 volt, nah bisa dipastikan kita ngukurnya mundur lagi. Bisa karena kiproknya ini rusak, atau elko-nya ini sudah kering, atau trafo utamanya ini yang bermasalah, dia rusak. Tapi jarang, yang paling sering itu rusak ya ini di kiprok ini sama dioda IC regulator 7805 yang bermasalah. Oke, kita simulasikan ya sekarang ya. Ini tegangan dari PLN, biru netral, coklatnya light, kuningnya ini ground. Keluar dari ELCP ini sama warnanya, masuk ke pemanas ini ya. Nah, sekarang kita akan coba ini untuk simulasi bocornya ini. Jadi ini kabel warna coklat ini masuk sini, kan ini saya kasih kawat tembaga ini ya, sengaja saya jumper supaya bodinya ini nyetrum. Nah kemudian untuk simulasi nyentuhnya ya, ini nanti saya punya kawat tancap ke tanah, kemudian kabel warna ungu ini yang nanti akan saya sentuhkan ke bodinya ini. Kita coba nyalakan ya. Bismillah. Oke, nyala. Nah ini coba kita ukur ya, di bodi ini sudah ada tegangan enggak ini. Nah ini ya, sudah terbaca 207 volt AC ya ini ya di sini. Karena ini bocor ini tersambung ini bodinya. Nah, ini kalau kita nyentuh ini pasti kan kesetrum. Nah coba ya, fungsinya ELCP itu seperti ini pengamannya ini. Nah ini kabel yang ungu tadi yang saya grounding ke tanah tadi, saya sentuhkan ke bodi. Nah dia langsung terputus. Kita ukur di sini. Nah, tegangan sudah diputus sama ELCP. Nah ini yang membuat kalau ada tegangan bocor, orang yang mandi itu aman tuh seperti ini. Nah, kalau tanpa alat ini ya sudah pasti wassalam. Misalnya gini, ini kita on kan lagi coba. Nah ini dengan tegangan segini 204 volt bocor ke bodi ini,
ya pasti orang pasti meninggal di kamar mandi kan. Nah ini kawatnya, ini kita anggap ini orangnya ya, ini kawat ini kan orangnya berdiri ini ke ground, itu anggap nge-ground, ini orangnya berdiri nyentuh airnya atau ke bodi ini, dia ngetrip nanti langsung untuk LCB nya. Nah seperti itu cara kerjanya, seperti itu. Sekarang coba kalau ini saya balik ya, coba ya, ini saya balik, makanya line netral tuh nggak boleh terbalik di sistem ini, harus terpasang benar. Ini saya balik. Nah, kita on kan lagi, kita on kan. Oke, sekarang coba kita sentuhkan ini bodi sini ya. Nah nggak mau ngetrip kan ini, padahal ini ada sini, nggak mau ngetrip kan. Kalau misalnya kita sentuhkan ke sini, nah dia mau ngetrip, tapi di sini masih ada tegangan ini. Ini mau ngetrip, kita sentuhkan sini, tapi ini masih ada tegangan kalau terbalik. Coba kita ukur ya. Masih ada 205 volt itu. Nah berbahaya kan, padahal ini sudah ngetrip ini. Makanya itu ini tidak boleh terbalik, line sama netral tidak boleh terbalik. Oke, mungkin cukup di sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Ini kita sudah berbagi ya, kalau ada kesalahan dalam menjelaskan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.